Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisa alat dan mesin pertanian pada budidaya tanaman kangkung. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai alat dan mesin pertanian untuk budidaya tanaman kangkung, terlebih dahulu kita jelaskan tahapan-tahapan budidaya. Yang pertama yaitu persiapan lahan dan juga persiapan bahan tanam. Selanjutnya yaitu proses penanaman, pemupukan, pengairan, perawatan dan juga pengendalian OPT, dan yang terakhir adalah proses panen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persiapan lahan dan bahan tanam. Yang pertama, persiapan lahan. Tanah dicangkul atau dibacak menggunakan ekstraktor seperti gambar ilustri pada slide. Dan tak lupa kami memberikan bedengan. Setiap bedengan ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Kami menggunakan bedengan dengan lebar 4 kali 30 meter dengan tinggi 15 atau 12 cm dengan jarak 40 sampai 50 cm. Tujuan memberikan bedengan ini adalah sebagai sistem irigasi pada budidaya tanaman kangkung. Yang kedua yakni persiapan tanam, persiapan bahan. Persiapan bahan, kita memilih benih yang berkualitas dan bersertifikat. Kenapa kami memilih benih yang bersertifikat? Tujuannya agar pada saat penanaman hasil yang ditanam mendapatkan hasil yang baik dan pada budidaya pertumbuhannya tidak mengalami begitu jelek. Kita menggunakan benih bersertifikat ini meningkatkan atau meminimalisir adanya kerugian bagi petani atau gagal tumbuh pada saat proses penanaman budidaya tanaman kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Salvianti dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan cara penanaman budidaya pada tanaman kangkung. Yang pertama yaitu pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan dengan cara ditukar yang berjarak 10 x 10 cm sedalam kurang lebih 5 cm. Setiap lubang diisi 3-4 biji, kemudian lubang ditutup dengan cara disapu, lalu disiram. Setelah 3 hari ditanam, ini akan tumbuh. Yang kedua yaitu teknik penanaman. Teknik penanaman kangkung dapat dilakukan pada sore hari yaitu jam 4 sampai jam. Hal ini bertujuan agar benih setelah ditanam tidak langsung mendapat udara kering sehingga bisa cepat. Yang kedua yaitu teknik penanaman. Penanaman kangkung darat dilakukan pada sore hari yaitu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Hal ini bertujuan agar benih setelah ditanam tidak langsung mendapat udara kering sehingga bisa lebih cepat berkecambah. Dan yang ketiga yaitu pola tanam. Pola tanam disesuaikan dengan luas lahan yang akan ditanam. Apabila berbedengan. Selanjutnya yaitu pola tanam. Pola tanam disesuaikan dengan luas lahan yang akan ditanami. Apabila bedengan dibuat dengan ukuran 4 x 30 meter, maka jarak tanamnya ditentukan 10 x 10 cm. Selanjutnya yaitu penyiraman. Yang pertama, pengairan. Kangkung membutuhkan banyak air karena berbatang basah. Pengairan sangat diperlukan setelah tanam, terutama bila tanaman layu pada siang hari. Pengairan dapat dilakukan dengan dilep di antara bendengan. Jika pada musim kemarau, penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor atau alat jerigen pengocor. Penyiraman juga dapat dibarengi dengan pemupukan. Jadi pupuknya dilarutkan lalu disiramkan pada tanah dekat tanamannya. Berikut adalah alat-alatnya yang ada pada di slide. Perawatan yang pertama yaitu pengendalian OPT.
Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cara bercocok tanam yang baik seperti rotasi tanaman, sanitasi, jarak tanam yang cukup, penyiraman di antara bedengan. Pengendalian OPT umumnya dilakukan dengan menggunakan sprayer. Yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan bila terdapat rumput liar atau pengganggu tanaman. Penyiangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti cangkul kecil atau garu. Yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan bagi tanaman kangkung terdiri dari pupuk dasar yaitu pupuk kandang dan pupuk NPK yang diberikan seminggu sebelum tanam atau setelah ditanam atau setelah selesai pembuatan bedengan. Pupuk urea diberikan umur 14 sampai 15 hari atau 2 minggu setelah tanam dengan ditabur atau dikocor lalu disiramkan pada tanaman menggunakan dirijen kocor. Nah, meskipun budidaya tanaman kangkung ini cukup mudah, namun kita juga harus tetap memperhatikan pengendalian hama dan penyakitnya. Biasanya hama dan penyakit tanaman ini yang banyak menyerang itu adalah belalang, ulat, sama bekicot. Sementara untuk penyakitnya itu ada kutu daun, karat putih, dan juga bercak daun. Untuk pengendaliannya biasanya dapat diminimalisir dengan cara sanitasi atau rotasi tanaman, jarak tanam yang cukup, dan juga penyiraman di antara bedengan. Namun jika serangannya cukup berat, bisa digunakan pestisida dengan menggunakan alat sprayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Aprilianto mau menjelaskan slide terakhir yaitu panen. Kangkung biji kosmetik. Usia panen kangkung kosmetik adalah 3-4 bulan dengan mengambil hasil panen berupa biji kangkung. Kangkung cabut atau kangkung sayur. Panen pertama kangkung sayur atau daunnya sudah bisa dilakukan pada hari ke-23 sampai 25 setelah tanam. Saat ini kangkung usia tumbuh dengan panjang batang kira-kira 20 sampai 25 cm lebih. Dengan cara mencabut kangkung hingga akar atau memangkasnya dengan menggunakan sabit. Panen biji kangkung dengan cara memotong pangkal batang tanaman kangkung lalu dijemur hingga kering. Untuk selanjutnya digiling dengan cara penggiling. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.